Saya mau update ya kondisi dari emiten yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Wahana Inti Makmur adalah produsen beras, naik 34,19% di 208. Mas Dustin, Anda tadi katakan bahwa ini adalah harus dicermati tujuan dari dana IPO untuk apa. Nah, ternyata cukup besar, 61% total dari dana IPO akan digunakan untuk modal kerja perusahaan, pembelian kebutuhan bahan baku dan pendukung, serta untuk membiayai kegiatan operasional. Dan kalau mencermati per Juni 2021, penjualan juga mengalami kenaikan sekitar 7,88%. Mas Dustin, layak tidak kita tunggu emiten nasi ini? Iya, dari tujuan IPO dan juga kalau bisa dilihat dari prospektus ya, di mana per 30 Juni 2021 penjualan masih cukup memuaskan ya dengan pertumbuhan sekitar 8%. Saya rasa ke depan memang dengan rencana ini nasi emiten Wahana Inti Makmur ini memang cukup menarik ya untuk diperhatikan. Di samping juga kan di tahun mendatang juga kita harapkan adanya satu perbaikan ekonomi dan juga tingkat konsumsi masyarakat. Kalau boleh kita breakdown lagi dan kita bisa cermati lebih detail lagi, ternyata Wahana Intik Makmur ini memiliki tujuan penjualan yang juga beraneka ragam, seperti mungkin misalkan emiten ini juga menuju penjualan ke arah hotel, restoran dan juga lain-lainnya, yang mana kita juga ketahui untuk akhir tahun ini juga dari tren perkembangan dari bisnis hotel dan juga restoran juga sudah mulai menggeliat lagi ya. Jadi itu satu sentimen yang positif juga. Kita harapkan juga tahun depan ekonomi dan juga kondisi COVID masih positif untuk mendukung adanya pertumbuhan penjualan bagi emiten ke depan. Oke, Mas Dustin, kalau sekarang dia di 208 dari level IPO 150 ke 208, target berikutnya kira-kira di posisi berapa dan waspadai kalau ternyata ada pembalikan arah? Mungkin karena memang ini emiten yang baru melantai ya di bursa, jadi secara teknikal kita belum bisa melihat target harga yang bisa dicapai oleh emiten nasi ini. Di satu sisi juga kita melihat untuk fair value dari nasi sendiri juga kita belum bisa memastikan di level berapa, di harga berapa nasi ini punya nilai wajar, tapi yang jelas kalau kita berkaca kepada kinerja keuangan dan juga tujuan dari IPO-nya, saya rasa ini menarik juga ya, karena nanti ke depan kita harapkan produksi atau mungkin bukan produksi ya, penjualan dan juga kapasitasnya juga meningkat. Oke, secara pandangan pertama sih tampaknya cantik ya, menarik emiten nasi ini. Tetapi untuk lebih dalam lagi memang harus ditunggu seperti apa pola teknikalnya, dan itu belum terjadi karena baru IPO ya. Baik, kita ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa. Data selengkapnya dapat Anda saksikan di layar. IHSG naik 0,48% di 6.684. Jakarta Islamic Index naik 0,27%. Di posisi selengkapnya bisa Anda saksikan, LQ45 juga naik 0,43%. Dan dari gainers pemirsa, ada 4 yang akan kami tampilkan. Dipimpin BBRI dengan kenaikan 1,45% di 4.190, BBCA 0,34%, 7.400, Adaro 0,52% di 1.930, Friend 2,15% di posisi 95. Losersnya pemirsa ada Unilever turun 0,45% di 4410. Kemudian ada Amar turun 0,94% di 420. Oils turun 4,98% di 268. Dan INKP turun 0,62% di 7.950. Demikian data awal pembukaan pada pagi hari ini. Mas Dustin, IHSG targetnya ke level berapa yang terdekat? Oke, mungkin kalau kita bahas dari sisi teknikalnya terlebih dahulu ya, Bu Prisa, target terdekat tentu resisten yang pernah dicapai oleh IHSG ya, yaitu di periode
mungkin akhir November ya, itu ada di kisaran 6.750-an, 6.754 resisten yang memang sudah dibentuk oleh IHSG sebelumnya. Oke, 67 ya, 67-an ya. Iya, betul Bu Prisa. Akhir tahun di level berapa? Untuk akhir tahun dari tim research PSI masih menjaga ya target IHSG sampai akhir tahun di 6.800 sampai 6.820-an. 68 hingga 6820. Baik, genersnya hari ini lagi-lagi banking dan ada Friends serta juga Adaro. Bagaimana Anda mencermati 4 saham ini? BBRI, BBCA, Adaro dan juga Friends, singkat saja. Ya, untuk kedua emiten perbankan ini secara teknikal ya memang masih dalam fase cenderung bearish ya, dan untuk BBCA juga masih cukup sideways. Jadi penguatan yang terjadi hari ini ya karena memang adanya sentimen dari dipertahannya suku bunga acuan Bank Indonesia untuk menstimulus kredit. Sedangkan untuk emiten lainnya seperti Adaro kita lihat memang katalis didorong dari kebutuhan batubara China yang saat ini kita ketahui China masuk ke dalam musim dingin. Untuk Friends sendiri secara teknikal ya, kalau untuk penguatan hari ini kita melihat dari arah teknikal ya, karena Friends ini masuk ke dalam area bearish dan mungkin adanya penguatan yang terjadi beberapa hari terakhir ini adalah satu reaksi atau koreksi ya di tengah tren bearish jangka panjangnya. Oke, untuk saat Seperti ini itu, Mbak. amannya trading buy dulu sebelum ada kepastian seputar tapering the Fed yang rencananya pekan ini akan diumumkan lagi kepastiannya seperti apa. Jadi sebaiknya trading buy dulu ya. Iya, jangka waktunya mungkin bisa dipersingkat. Oke, Mas Dustin, sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih untuk rekomendasinya pada pagi hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Sampai berjumpa lagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi, Bu Prista.